Sebelumnya izinkan saya untuk memulai acara pada malam hari ini karena tampaknya sudah mulai membaik. Jadi saya langsung aja buka. Selamat malam dan selamat datang di acara Sapa MBKM Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Teman-teman bisa kasih tepuk tangan melalui reaction karena kita harus tunjukkan nih bahwa semangat mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Tepuk tangan. itu harus luar biasa. Ya, boleh nih kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua telah hadir di acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar teman-teman mahasiswa juga sayang sama saya, maka saya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heri, di sini saya akan menemani teman-teman dalam mengikuti acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Putu Anom Mahaduarta, selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selamat malam Pak Putu Anom. Selamat malam, Heri. Baik Bapak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dudi Anandia, selaku Wakil Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selamat malam Pak Dudi. Selamat malam semuanya. Baik Bapak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Firman Rosjadi Jomadi selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selamat malam Bapak Firman. Selamat malam Heri, sukses. Baik Bapak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dedi Marsiano selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selamat malam Pak Dedi Marsiano. Sedang selamat malam, Mary. Selamat malam. Hati kena etle, Pak. Iya, lupa Pak saya. Pastikan handphonenya tersembunyi, Pak. Kena etle. Oke, baik. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dedi Sulistiawan selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Selamat malam Pak Dedi Sulistiawan. Ya, selamat malam. Baik Bapak, terima kasih telah hadir di acara pada malam hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya telah hadir di acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai acara Sapa MBKM pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini yang share katanya panitia ya. Baik, Bapak. Oke. Saya tinggal pakai anotes-nya aja. Anotes. Nah, ini baik. Selamat malam sekali lagi. Salam sehat semua ya. Kita akan bahas beberapa hal karena ini masanya sosialisasi untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu istilahnya. Jadi kenapa namanya begini ya, ini adalah nama yang diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Tinggi. Nah, itu ya, ada peraturan menterinya nomor 2020 itu, nomor 15 atau berapa. Di sini kita harus mensosialisasikan kepada kalian semua, teman-teman mahasiswa, khususnya itu ya, kaitannya dengan beberapa hal yang memang menjadi acuan dari MBKM ini. Silakan dilanjut dulu. Next. Oke, merdeka. Nah ini merdeka. Merdeka itu berarti ya kalau dulu bebas dari penjajahan. Ini bukan dalam hal indah bahasanya ya. Kalau ini merdeka belajar, hak belajar 3 semester di luar program studi itu namanya. Artinya apa? Ada persyaratan umumnya. Persyaratannya itu berkaitan dengan hak belajar di luar program studi. Namanya program studi, ingat bahasanya. Luar program studi berarti mahasiswa akuntansi belajar mata kuliah di jurusan manajemen. Itu terhitung di luar program studi. Mahasiswa dan sebaliknya, atau mahasiswa ilmu ekonomi belajar di jurusan akuntansi, ngambil mata kuliah yang kodenya kode akuntansi. Oke, itu terhitung belajar di luar program studi. 3 semester itu maksudnya 3 semester prosesnya. Artinya bisa jadi ngambilnya kurang dari itu atau lebih dari itu bisa. Yang dihitung itu SKS-nya.
Nah, mahasiswanya berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi jelas ya, aktif terdaftar di PD Dikti. Kita sudah punya sistem database. Kita itu maksudnya kementerian punya sistem database yang namanya PD Dikti, di mana kalian bisa mengecek juga apakah Anda masih aktif sekolah atau enggak dan sebagainya, itu ada informasinya di PD Dikti tadi. Ada beberapa bentuk sebenarnya. Nah, ini yang baru. Beberapa bentuk itu yang kalau Anda lihat di sini yang gambar-gambar ini gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Bentuk-bentuk pembelajaran 8 aktivitas MBKM namanya. Oke, itu di luar yang saya sampaikan sebagai mata kuliah tadi. Oke, jadi ada pertukaran pelajar. Itu penjalar, salah. Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar itu termasuk mahasiswa kita kuliah misalnya studi abroad. Misalnya ada yang dari IBMPA gitu ya, internasional, mereka kuliah di Shenzhen, mereka kuliah di Xi'an atau di Rennes yang kemarin itu termasuk pertukaran pelajar. Magang praktik kerja dan penelitian riset itu sudah terhitung, dua ini. Yang ini satu, yang di magang sama yang di penelitian riset itu sudah terhitung di skripsi dan ya laporan kerja lapangan yang merupakan magang. Jadi masih ada sisa 6 yang belum dilakukan. 6 itu adalah pertukaran pelajar, membangun desa atau KKN tematik, studi project independen. Ini sangat luas nanti cakupannya. Kebetulan kita di Ubaya karena kita mengambil dari sisi universitas ya, kalau fakultas itu melihatnya ke universitas, kayak apa nanti sistemnya, itu kita masih membuat sistemnya, tapi nanti dalam konteks ini kalau sistemnya belum terlihat baik atau belum ada misalnya atau belum bisa terlaksana, ya kami di fakultas akan melaksanakan sendiri berdasarkan sistem kita. Studi project independen. Kedua, ya selanjutnya kegiatan wirausaha. Oke, proyek kemanusiaan, ya, asisten mengajar di satuan pendidikan. Ya, seperti kemarin kita punya program Dikti mengeluarkan program yang namanya mahasiswa mengajar di sekolah. Itu terhitung MBKM sebenarnya. Ada SKS-nya dan harus ada dosen pembimbingnya. Jadi semua aktivitas ini 8 ini nanti akan ada dosen pembimbing. Oke, maksudnya itu ada dosen pembimbing yang akan mendampingi, mengarahkan, kemudian menghitung kira-kira sudah tercapai belum kompetensi yang diharapkan. Nah, kompetensi itu akan di-waive atau dinilai, disamakan dengan suatu mata kuliah di jurusan sesuai dengan jurusan si mahasiswa. Atau kalau nggak ada, ya di mata kuliah pilihan yang mungkin ada di 3 jurusan di S1. Itu. Di prinsip dasarnya gitu, asal memenuhi prasyarat dan memenuhi misalnya job desk yang sudah ada gitu ya. Jadi nggak sembarangan semua kegiatan wirausaha dihitung gitu, bukan seperti itu ya. Jadi ada makanya kita butuh dosen pembimbing nanti, ada dosen pembimbingnya. Ini kegiatan, bentuk kegiatannya. Nanti mungkin poin-poin besarnya itu nanti mungkin dalam pertanyaan akan lebih banyak lagi mungkin ada penjelasan, karena ini hal yang baru termasuk progresif. Mas Menteri kita, Mas Menteri Nadiem termasuk agresif dan progresif sebenarnya, karena hal seperti ini sudah harus dilakukan dari dulu sebenarnya. Jadi kalian diberi kesempatan lebih banyak juga untuk menikmati bagaimana mengaktualisasikan konsep teori yang kalian terima di kelas ke dalam prakteknya. Sehingga ketika kalian tamat nanti sudah punya pengalaman. Nah, ada pengalaman di situ, itu yang penting. Oke, nah next mungkin. Nah ini adalah rancangannya di Ubaya. Jadi universitas sudah merancang. Ya. Rancangannya seperti ini nih. Pembelajarannya semester 1, semester 2, ini ada pembelajaran di Prodi, MKWU, MK Keprodian, ya, di jurusan itu ya. Atau pembelajaran di luar prodi dalam PT ya. Kalian bisa ambil kuliah di prodi lain di luar Fakultas Bisnis Ekonomika. Asal prasyaratnya terpenuhi, gitu ya. Nggak bisa dong ujuk-ujuk tiba-tiba kalian ngambil
misalnya mata kuliah di teknik informatika yang sangat advance itu ya jelas nggak bisa kalau prasyaratnya nggak terpenuhi kan. Pasti mata kuliah yang lebih sederhana atau misalnya ngambil di industri kreatif, ambil mata kuliah yang lebih basic gitulah. Karena prasyaratnya itu tadi tetap bisa. Jadi kalian bisa ambil di beberapa fakultas yang ada gitu ya. Itu kemudian pembelajaran di prodi semester 3. Ini belajar di luar prodi dalam PT itu kita sudah punya sebenarnya sistemnya. Karena apa? Karena universitas sudah menyiapkan mata kuliah wajib universitas. Oke, ada MKWU namanya, wajib universitas. 3 mata kuliah dasar. Itu nanti akan saja. Tapi itu untuk mahasiswa baru sebenarnya nanti. Bukan untuk kalian, bukan untuk mahasiswa yang sudah menempuh studi sebenarnya. Ya, jadi boleh nggak saya ngambil? Nanti saya tunjukin. Boleh sebenarnya, tapi mending ambil yang sudah ada dan ada mungkin di luar prodi gitu ya. Nah, selanjutnya terus sampai semester 7. Nah, ini mendekati semester 7 bisa ngambil pembelajaran tadi, aktivitas 6 aktivitas yang saya bilang tadi. 6 aktivitas itu di luar PT, di luar program perguruan tinggi. Magang bisa, apapun bisa. Jadi hitungannya berapa SKS? Standarnya sekitar 6 SKS, kurang dari 6 SKS. Nah, itulah nanti gunanya seorang dosen pembimbing bersama Kajur akan menjustifikasi kira-kira itu dengan job desk seperti itu terhitung berapa SKS. 3 SKS kah, 2 SKS kah, gitu, dan seterusnya gitu ya. Itu baru bisa dimulai di semester 7 ke 8 atau 6, 7, 8. Oke. Nah, sekarang karena kalian sudah mahasiswa lama, mahal lama ya, bukan maharunya Gasal. Maharu itu maksudnya Maharu Gasal 2021 loh ya. Kalau ini kan kalian sudah mahal lama, mahasiswa lama. Ya, hitungannya sudah ambil mata kuliah yang baru pun sudah hampir jalan 2 semester kan. Gitu. Jadi ya baru bisa ngambil nanti di semester 6 ke atas. Next, mungkin saya jelasin beberapa hal lagi, ada beberapa soal. Nah, ini rancangannya yang pertama tadi yang saya sampaikan. Kesetaraannya apa? Ada beberapa jenis ya, yang tadi ya ada 6, ada 8. Tapi yang magang sama proyek penelitian itu sudah terhitung skripsi sebenarnya di kita. Oke, sudah dihitung skripsi itu, makanya ini skripsi sebenarnya. Dihitung bisa skripsi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau kalian misalnya mengambil kuliah di perguruan tinggi lain, itu boleh. Nah, itulah yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Boleh mahasiswa Ubaya ngambil kuliah di universitas lain misalnya. Kebetulan karena zamannya online, sekarang boleh bisa dilakukan seperti itu. Nanti kalau zamannya offline akan berbeda lagi mungkin sistemnya. Tapi karena sekarang online, dalam tanda kutip kalian bisa belanja di banyak universitas yang memiliki program, memiliki mata kuliah yang unik, di mana kalian bisa apply di sana, kemudian ngambil mata kuliah itu, asal prasyaratnya terpenuhi. Siapa yang menentukan prasyaratnya? Di mana kalian akan menempuh studi. Contoh, di manajemen sekarang itu ada 4 mahasiswa. 4 atau 6 ya Pak Dudi? 4 atau 6 ya Pak Dudi? Saya lupa. 4, Pak. 4 mahasiswa dari Universitas Pajajaran. PTN di Bandung ya, Universitas Pajajaran. 4 orang ini ngambil mata kuliah di jurusan manajemen. Yang mereka lakukan adalah mereka mendaftar. Ada namanya NUNI, Network University. Kita ikut di Network University. Unpad, UNUD, terus ada apa ya, Undip, terus BINUS, PPM atau apa itu ada listnya. Dan kalian juga sebenarnya sudah punya, ada formnya untuk mengisi. Karena harus apply ke sana, melamarlah. Kemudian mereka akan melihat, ini anak sesuai nggak yang kuliah yang mereka ambil di sini, mata kuliahnya sesuai nggak, prasyaratnya mereka terpenuhi nggak gitu. Sama seperti kita menerima 4 mahasiswa Unpad itu, ketika ke sini maka Pak Deddy Marsiano waktu itu Kajur akan melihat apa aja mata kuliah yang sudah mereka ambil dan apa yang mereka ambil di sini. Oke, nah kalau sesuai, oh ini bisa nih, sesuai karena mereka sudah ngambil prasyaratnya, bisa ngambil. Nah, itu tergantung keputusannya dari institusi tujuan. Institusi tujuan itu bisa menolak.
kalau memang prasyaratnya nggak terpenuhi atau minta mereka ganti mata kuliah yang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, yang lain seperti membangun desa ini ya. Terus mengajar di institusi pendidikan seperti ngajar di SMA, proyek kewirausahaan misalnya, proyek independen, proyek kemanusiaan, itu bisa menjadi bagian dari skripsi pertama. Oke, bisa disetarakan dengan skripsi sebenarnya. Itu sudah dari aturan pemerintah. Jadi ini saya ambil dari plug, saya ambil dari aturan pemerintah. Bisa disetarakan, tapi harus dilihat dulu proyek kemanusiaannya seperti apa, maka Anda harus membuat laporan. Nah, dalam membuat laporan tentang aktivitas proyek kemanusiaan itu kan seperti membuat laporan kerja lapangan. Cuman kerja lapangannya adalah proyek kemanusiaan, misalnya itu. Nah, itulah gunanya nanti ada dosen pembimbing yang membimbing Anda untuk membuat seperti apa layaknya laporan seperti itu. Nah, itu bisa dihitung sebagai disetarakan dengan skripsi. Seperti itu. Nah, kewirausahaan dan inovasi juga bagian dari proses. Jadi kewirausahaan dan inovasi itu adalah mata kuliah yang kita punya kan ya, yang dipegang oleh Ubaya Innovation Hub WIH. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu poin. Jadi bisa disetarakan istilahnya kita. Kita bilang bisa disetarakan itu. Makanya nanti tergantung diskusinya aja. Ini sangat kalau dalam prakteknya akan banyak sebenarnya pertanyaan, akan banyak case yang berbeda-beda dari masing-masing proses gitu. Oke, next dulu. Nah, ini yang strukturnya di Ubaya. Ini yang khusus Maharu ya, khusus Maharu ini. Ada mata kuliahnya. Kalau kalian nggak bisa ngambil ini karena sudah semester 1 kan sudah lewat. Ini khusus Maharu ini aja, hanya nampilkan aja untuk tahu polanya. Kalau yang Maharu, Gasal 2021 loh ya, yang Gasal yang akan datang. Mungkin langsung dulu aja, next dulu aja. Nah, ini point of notice-nya. Apa yang harus Anda ingat? Apa yang harus kalian ingat? Pertama, MBKM itu hak belajar 3 semester di luar program studi. MBKM untuk mahasiswa lama itu sudah bisa dilaksanakan mulai hari ini, mulai semester ini, genap 2020 sampai 2021 ya. Ada 6 aktivitas yang bisa dikonversi dengan mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sederajat. Nanti Kajur dengan dosen pembimbing akan menyetarakan itu. Karena harus memilih mata kuliahnya yang mana yang bisa disetarakan. Saat ini masih seperti itu. Kenapa? Karena dalam transkrip nilai harus ada mata kuliahnya. Masalahnya di PD Dikti kan transkrip nilai kalian akan tercatat di PD Dikti juga. Nah, di PD Dikti sendiri pun belum ada mata kuliah yang namanya misalnya proyek kewirausahaan, proyek kemanusiaan, itu nggak ada nama mata kuliah itu. Padahal kan harus tercatat, maka harus dicatatkan dalam suatu mata kuliah lain atau skripsi. Itu maksudnya. Jadi harus, makanya itu butuh dosen pembimbing dan juga Kajur nanti. Nah, aktivitas MBKM itu didampingi dosen pembimbing ya, sudah jelas ya. Bobotnya ditentukan sesuai aktivitas dan beban kerja mahasiswa. Ketika dia oleh dobing, oh kayak ini kerjanya, oh dia akan melakukan ini, dia akan melakukannya misalnya 3 jam sehari, berarti seminggu berapa jam, dan seterusnya itu dihitung sehingga kita tahu, oh itu hitungannya standar berapa SKS. Itu kira-kira. Ingat 1 SKS 50 menit ya, kita bisa ngitung dia kira-kira berapa. Jadi efektif yang dipakai. Dan itu juga expert judgment-nya dari dobing. Jadi nggak bisa mahasiswa dan tukar sendiri, kira-kira, oh saya ini 12 SKS Pak, oh nggak bisa. Kita akan melihat berdasarkan laporannya, berdasarkan apa yang sudah dilakukan, laporannya misalnya kok yang kalian kerjakan sederhana banget, tapi bilang 8 SKS, 6 SKS, ya nggak bisa. Maka Kajur akan menetapkan ini terhitung berapa SKS, itu maksudnya. Oke, next. Next-nya mana? Next. Oke. Nah, yang lainnya misalnya aktivitas MBKM itu bisa diambil saat semester antara namanya istilahnya ya. Semester antara itu dulu semester pendek. Jadi antara Gasal, antara genap menuju Gasal kan ada panjang tuh. Kalian bisa ngambil di sana semester antara itu.
Oke, kalian bisa ngambil di situ. Nanti sistemnya akan kita siapkan modelnya seperti apa. Nah, kita kejar-kejaran dengan waktu sebenarnya ini. Kenapa? Karena dari kementerian itu sudah men-launching programnya, sistem database-nya dari Dikti belum mendukung, dan sistem kita di Ubaya juga masih berproses karena harus nge-link sama sistem database-nya dari Dikti gitu loh. Namun kita bisa melakukannya di awal sebenarnya. Nanti kalian akan menunggu informasi lebih lanjut mungkin lewat DPM atau lewat kemahasiswaan ya, nanti kita akan informasikan lagi. Namun jelas aktivitas MBKM itu paling enak memang diambil di semester antara. Jadi ada semester pendek itu. Oh berarti cuma 3 bulan Pak? Oh ya belum tentu harus 3 bulan. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi kita menghitungnya itu masuk semester antara. Nanti akan dihitung masuk semester genap atau semester gasal di periode berikutnya. Itu nanti admik akan kita koordinasikan untuk melihat ini masuk semester berapa. Oh ini masuk antara genap 2020 dengan gasal 2021 Pak. Oh ya oke, kalau kita masukin itu maka kan harus didaftarin nih ke Dikti. Nah, ketika didaftarin ke Dikti, ke PD Dikti, maka admik akan menyerahkan, oh ini mestinya masuk ke gasal 2021 Pak. Oke, kita masukkan gasal 2021. Karena semester antara itu sebenarnya nggak ada dalam database. Hanya ada, kenapa kita sebut seperti itu, akan memudahkan karena kalian semua kan tidak ada kuliah, libur kan istilahnya. Jadi bisa ngambil itu. Gitu. Boleh nggak Pak, misalnya saya pulang kampung nih besok waktu lebaran, terus saya ngambil itu, atau saya lagi di kampung kan sekarang lagi kuliah dari rumah. Lah saya ngambil sekarang aja, ya boleh aja nggak apa-apa. Nanti kita akan tadi sama, harus ngubungin Kajur, kemudian Kajur akan menentukan dobingnya, kemudian diskusikan apa yang akan kalian lakukan gitu. Ada prosesnya lagi kan, sama seperti tadi prosesnya. Nah, semester antara itu hanya semester yang ya hanya acuan saja, cuman nggak harus pas di semester antara. Itu maksudnya. Nah, makanya diambil di semester berjalan, dipastikan tidak mengganggu perkuliahan. Oke. Nah, kalau mengambil MBKM di universitas lain, misalnya ngambil mata kuliah, harus izin ke Kajur ya. Bila sudah diizinkan baru boleh mendaftar. Harus ada izinnya dulu. Nah, artinya apa? Artinya kenapa? Karena nanti Kajur kalian akan menyetarakan dengan mata kuliah yang dipunyai di kurikulum masing-masing jurusan, itu masalahnya. Kalau Kajurnya nggak tahu, tiba-tiba kalian berangkat ke suatu institusi di luar Ubaya untuk kuliah, tapi kita nggak tahu kan nggak bisa disetarakan, kalian ngambil apa di sana, terus beneran ngambil atau enggak, kami nggak bisa koordinasi dengan pihak di sana untuk menentukan, oh bener anak ini sudah ngambil dan seterusnya, gitu loh. Jadi harus ada koordinasi ya. Diterima atau tidak di universitas lain itu wewenangnya universitas yang bersangkutan, bukan wewenang kita. Bukan kemudian ketika misalnya Kajur mengizinkan, oh ini berangkat, tapi di sana ditolak, ya udah, memang yang nolak adalah pihak yang tempat tujuan itu. Asal seleksi pertamanya dari jurusan, kemudian ke sisi universitas atau Kajur yang ada di program studinya yang dituju, gitulah logikanya. Ya, jadi harus ada. Nah, baru boleh mendaftar kemudian. Kita punya MBKM dengan universitas lain. Kita punya MBKM dengan NUNI. Kalian search aja nuni.mobi. Itu nuni.mobi itu adalah network university yang kita punya. Gitu ya, nanti kalian bisa search websitenya nuni.mobi. Kemudian dengan UNER, kita punya MBKM dengan UNER. Mungkin baru akan jalan semester depan, karena baru awal semester kemarin baru kita penjajakan, kemudian sudah tanda tangan letter of agreement. Kemudian karena semester sudah jalan, kita sudah jalan 2 minggu, UNER-nya baru jalan di minggu pertama, jadi nggak bisa langsung kan, nggak bisa clock. Tadi tadi siang saya tanda tangan untuk letter of agreement dengan Unibro, UB Malang, itu sudah ada LOA-nya. Nah, baru tanda tangan sekarang kan nggak mungkin jalan hari ini, jalannya paling semester depan gitu. Dan itu pun kita akan menunggu lagi nanti. Kenapa? Karena masing-masing jurusan itu akan berkoordinasi dengan jurusan yang ada di sana. Ya, kecuali NUNI ya. Kalau NUNI itu
university to university dia kerjasamanya, sehingga langsung bisa kajur dan sebagainya, dekan itu bisa langsung bergerak. Tapi kalau yang bilateral seperti dengan UNER, dengan UB, itu bilateral antar FBE dengan FEB-nya UNER, FBE Ubaya dengan FEB-nya UB, gitulah. Bilateral itu. Nah, itu antar kajur akan berdiskusi dan menentukan mata kuliah yang dikuotakan untuk MBKM. Jadi ada kuotanya sebenarnya. Makanya saya bilang, nggak mungkin semuanya bisa diterima. Misalnya, tiba-tiba kalian angkatan tuh 50 orang ngambil mumpung online kan. Ngambil mata kuliah langsung 50 orang ke UB gitu. Ya, mungkin diizinkan oleh kajurnya. Ya, tapi belum tentu UB-nya bisa terima karena kuota mereka mungkin nggak bisa memenuhi gitu loh maksud saya. Atau lihat juga prasyaratnya, oh ini nggak bisa mahasiswa ini belum ngambil mata kuliah dasar apa gitulah kira-kira. Ya, jadi ada prosesnya. Oke, next. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada lagi. Yes, itulah kira-kira. Tinggal question and answer. Ya, nanti mungkin Pak DS, Pak DM, nah ini Bu Dedi sama Pak Firman bisa membantu kalau ada pertanyaan Pak terkait dengan jurusan. Dan Pak Dudi juga terkait dengan MBKM. Silakan saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Putu Anom telah memberikan sesi materi yang luar biasa terkait MBKM pada malam hari ini. Baik, teman-teman semua, saya dapat simpulkan bahwa MBKM ini adalah program yang agresif dan progresif yang mengaktualisasikan dari pembelajaran kita di kelas ke realisasinya. MBKM adalah tempat belajar dari banyak universitas yang memiliki mata kuliah yang unik dan asal persyaratannya terpenuhi. Nah, jadi saya dapat simpulkan juga bahwa di sini sekarang Ubaya telah membuat kita sebagai mahasiswa dapat berkembang dan mencari pengalaman yang baru. Nah, di sini mahasiswa sudah tidak dibatasi lagi nih dengan apa yang mahasiswa putusi sekarang. Maka di sini dari Universitas Surabaya dengan adanya program MBKM ini, kita dapat membuka peluang agar kita dapat belajar dimanapun kita mau. Jadi kita bisa dapat mencari dan belajar dan mencari pengalaman baru dan bertumbuh di program yang baru. Nah, baik sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Pak Putu Anom dan Bapak dosen, izinkan saya untuk berbagi hadiah di acara Sapa MBKM terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke sesi dari tanya jawab. Baik, saya mau informasikan kembali untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika, karena sebentar lagi kita juga mau masukin sesi tanya jawab. Dan untuk teman-teman yang kepo nih terkait dari sesi materinya Pak Putu Anom mengenai MBKM, teman-teman bisa langsung akses link dari Padlet. Sebentar lagi akan dikirimkan oleh panitia acara Sapa MBKM untuk link Padletnya. Teman-teman bisa langsung ajukan aja pertanyaannya di link Padlet tersebut. Baik, oke teman-teman, di sini kita langsung aja nih, kita masuk ke sesi bagi-bagi hadiah ya kan, atau giveaway nih. Di sini ada peraturannya, saya bacakan terlebih dahulu untuk peraturannya. Baik, untuk peraturan giveaway-nya adalah, yang pertama, peserta menulis kata saya pada kolom chat setelah batas dibuat oleh panitia. Orang tercepat akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan giveaway oleh MC. Yang kedua, peserta dipersilakan memilih satu voucher OVO dari beberapa voucher OVO yang akan ditampilkan. Yang ketiga, setelah voucher dipilih, nominal hadiah dan pertanyaan akan langsung ditampilkan. Yang keempat, MC akan menyampaikan pilihan ganda dari jawaban atas pertanyaan dari setiap vouchernya jika ada. Yang kelima, peserta diberikan waktu untuk menjawab sekitar 30-60 detik saja, tergantung bobot soal yang akan dipilih. Yang keenam, jika peserta tidak dapat menjawab dalam waktu yang ditentukan, maka pertanyaan akan dilempar ke orang kedua yang ada di kolom chat. Dan jika orang kedua tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya, akan dilemparkan ke orang tercepat ketiga sebelum voucher tersebut hangus. Yang ketujuh, peserta hanya memiliki satu kali kesempatan saja untuk memiliki atau mengikuti giveaway dan menjawab pertanyaan tersebut. Demikianlah peraturan dari giveaway-nya. Di sini acara Sapa MBKM mau bagi hadiah terkait beberapa voucher. Saya mau coba konfirmasi terlebih dahulu.
Oke, di sini ada Michelle Angelin. Halo Michelle Angelin. Halo Michelle Angelin. Apakah suara saya kedengaran? Oke, di sini tampaknya Michelle karena gangguan untuk on mic-nya, jadi kita cari lagi nih. Di sini ada Laurentia. Halo Laurentia. Halo, halo. Oke, halo Laurentia, boleh kenalan dulu nih, namanya siapa, dari jurusan mana, dan angkatan berapa nih? Dari jurusan Manajemen Jaring Bisnis angkatan 2020. Oke, Laurentia, gimana nih untuk peraturan giveaway-nya? Apakah sudah mengerti terkait peraturannya untuk mendapatkan hadiah acara Sapa MBKM? Sudah, Kak, sangat jelas. Oke, baik. Kira-kira nih, gimana nih? Yakin nggak dapat hadiah dari acara Sapa MBKM? Sangat-sangat yakin. Oke, jadi terima kasih Laurencia. Jadi kita tunggu nih. Oke, langsung aja. Sebentar lagi panitia akan mengirimkan batasnya. Oke, di sini batasnya sudah ada, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung siapkan dulu nih. Dalam hitungan ketiga, teman-teman baru langsung kirim. Oke, saya langsung saja, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, tampaknya banyak sekali dan sangat antusias nih. Mahasiswa itu bukan cuma antusias dalam mengikuti sesi materi, tetapi juga antusias nih dalam mendapatkan hadiah acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Oke, kita lihat dulu nih, siapa nih orang tercepat pertama. Oke, wah, luar biasa sekali. Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika ini sangat semangat buat mengikuti acara Sapa MBKM. Oke, di sini saya bacakan ada Haikal Alexander dengan NRP 13032 0031. Halo? Halo, halo. Oh, oke, boleh kenalan dulu nih, namanya siapa dan dari jurusan mana, angkatan berapa nih? Namaku Haikal Alexander Santoso, angkatan 20 masih Maharu, jurusan akuntansi. Oke, halo Haikal. Oke, gimana nih? Sangat antusias apa enggak nih buat ngikutin, dapatin hadiahnya nih? Seberapa besar yakinnya untuk mendapatkan hadiahnya? 100%. Oke, 100%. Oke, langsung aja Haikal. Di sini ada 2 voucher, ada voucher warna biru dan ada juga voucher warna hijau nih. Kira-kira dari Haikal sendiri mau pilih voucher yang mana? Hijau. Yang hijau. Oke, baik. Boleh dibantu untuk dibuka. Oke, Haikal. Di sini vouchernya senilai 50.000 jika Haikal berhasil menjawab atas pertanyaan ini. Waktunya hanya 30 detik saja dari saya mulai. Di sini pertanyaannya adalah salah satu program yang dapat membuat pelajar melakukan pembelajaran langsung di tempat kerja adalah. Oke, saya kasih pilihannya. A. Magang. B. Riset. C. Pertukaran pelajar. D. Penelitian. Oke, saya mulai. Waktu dimulai dari sekarang. Apa tadi, Kak? Apakah bisa diulangi? Oke, saya ulangin lagi ya. A. Magang. B. Riset. C. Pertukaran pelajar. D. Penelitian. A. Magang, Kak. Oke, sudah yakin magang? Yakin. Oke, kalau sudah yakin langsung aja kita buka. Ya, selamat kepada Haikal. Benar sekali karena jawabannya adalah magang atau praktik di tempat kerja. Sekali lagi selamat kepada Haikal memenangkan voucher sebesar 50.000. Nanti akan dihubungi oleh panitia acara Sapa MBKM yang akan dihubungi untuk terkait hadiahnya. Oke, teman-teman boleh kasih reaction dulu, tepuk tangan kepada Makasih, Haikal Kak. karena ya, terima kasih juga Haikal. Ya, teman-teman boleh langsung nih kasih tepuk tangan dulu untuk Haikalnya. Karena luar biasa berhasil menjawab voucher senilai 50.000. Oke, karena di sini tersisa 1 voucher nih. Karena mahasiswa, saya tahu kalau misalnya ini lagi off cam semua ya. Saya tapi percaya teman-teman bahwa teman-teman walaupun off cam kayak gini, pasti tetap semangat nih buat ngikutinnya. Oke, di sini langsung aja kita cari nih. Orang tercepat pertama. Oke, di sini ada. Oke, batasnya sudah ada. Oke, boleh minta tolong dibuat ulang batasnya. Oke, teman-teman, sabar dulu ya, karena saya hitung terlebih dahulu, nanti teman-teman baru langsung kirim. Oke, di sini batasnya sudah ada, ditahan dulu teman-teman, saya tahu teman-teman tuh semangatnya luar biasa. Oke, langsung aja saya hitung, 1, 2, 3. Oke, wah luar biasa sekali ramenya.
Oke, karena sisa satu voucher hadiah dari acara Sapa MBKM ya kan. Jadi antusiasnya teman-teman tuh luar biasa. Walaupun teman-teman off cam di sini saya percaya bahwa teman-teman itu semangat buat ngikutin acara Sapa MBKM ini. Oke, di sini ada saya lihat dulu nih orang tercepat pertamanya. Oke, di sini ada Immanuel G dengan NRP 130318181. Halo Immanuel. Halo, halo. Halo, boleh kenalan dulu nih namanya siapa dan dari jurusan mana dan angkatan berapa nih? Oke, aku Aldo, jurusan akuntansi angkatan 18, semester 6. Oke, baik. Oh, dipanggil Aldo apa Immanuel nih? Aldo. Oh, Aldo. Halo, baik Aldo. Di sini sisa satu voucher berwarna biru saja. Kira-kira masih mau untuk vouchernya? Mau dong, warna kesukaan. Oh ya, oke. Kira-kira seberapa siap nih untuk mendapatkan vouchernya? 101%. Oke, siap. Langsung aja kita buka dari voucher warna biru. Oke, Aldo, di sini voucher warna biru senilai 25.000 dan di sini ada pertanyaannya, apa tagline dari acara MBKM tahun ini? Nah, di sini saya waktunya cuma hanya 30 detik saja. Oke, di sini saya mau kasih clue. Di sini tagline-nya dari saya bacakan, diingat-ingat kembali karena tadi kita karena sangat antusias sekali karena kita tidak bisa tagline, jadi saya di sini kasih clue untuk tagline acara Sapa MBKM adalah Beyond the Limits. Oke, sekali lagi dari sekarang boleh disebutkan untuk tagline-nya. Waktu dimulai dari sekarang. Beyond the Limits. Oke, Beyond the Limits ya. Oke, Immanuel, karena di sini kita nggak apa-apa nih Immanuel, karena di sini off cam ya, karena kita nggak bisa tagline gara-gara takutnya nge-lag lagi nih. Tapi kita boleh ajak teman-teman buat on mic kali ya. Buat kita biar dengar suaranya teman-teman, biar sebutin tagline kita di acara Sapa MBKM. Oke, teman-teman bisa on mic terlebih dahulu nih. Oke. Teman-teman bisa on mic dulu nih. Karena kita nggak bisa on cam, kita nggak apa-apa, kita on mic aja, kita tagline bersama, kita satukan semangat mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Oke, Immanuel, ini tampaknya sudah ada yang on mic juga, udah banyak. Nanti Immanuel boleh pimpin kita dengan bilang kalau misalnya Sapa MBKM, maka jawabnya adalah Beyond the Limits. Oke? Oke. Oke, mulai saja, karena ini sudah pada on mic semua nih. Oke, ayo teman-teman siap. Sapa MBKM. Beyond the Limit. Luar biasa sekali. Oh, luar biasa sekali semangatnya mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Sekali lagi selamat kepada Aldo telah memenangkan voucher senilai 25.000 nanti akan dihubungi oleh panitia acara Sapa MBKM. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman bisa kasih reaction nih untuk ke Aldo dan kedua pemenang kita di acara Sapa MBKM untuk hadiah ini. Nah, baik teman-teman, tadi vouchernya adalah voucher OVO ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia acara Sapa MBKM. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang belum berhasil dapatin hadiah dari acara Sapa MBKM, jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena nanti kita juga di akhir akan bagi-bagi hadiah lagi nih. Tapi sebelum itu teman-teman, kita mau lanjut dulu nih ke sesi tanya-jawab, karena saya percaya walaupun ini pada off cam, nggak apa-apa teman-teman, saya percaya bahwa semangatnya teman-teman dan antusiasnya teman-teman itu pasti sangat luar biasa dan teman-teman pasti kepo nih terkait MBKM dan penasaran terkait MBKM lebih lanjut. Oke, langsung aja kita buka sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh Pak Putu Anom. Kepada Pak Putu Anom saya persilakan. Ya, siapa yang tadi? Baik, Bapak di sini ada link. Baik, Bapak di sini ada link Padlet. Banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa. Oke, yang di awal dulu ya. Ya, baik, Bapak. Itu Agatha Astrella nggak ada nanya apa-apa. Mungkin mau kenalan doang. Ya, ini yang ada mata kuliah baru yang ditawarkan bagi MBKM jurusan akuntansi. Nah, Pak DS, monggo Pak Dedi Sulis. Tentu ada itu mata kuliahnya akuntansi baru nanti ada. Pak DS. Ya, halo semuanya. Makasih Pak Nom. Oke, pasti ada mata kuliah baru, ya. Sepertinya saya harus share sekilas kurikulumnya, Pak Nom. Kalau cerita aja nanti nggak bisa. Gimana? Oke kan? Ya, oke. Monggo. Ya, saya share dulu.
Oke, baik. Jadi kalau yang akuntansi, ini ada mata kuliah. Kelihatan nggak ya? Sebentar. Oke, ini adalah mata kuliah wajib jurusan yang sebenarnya secara jumlah tidak ada perbedaan dengan kurikulum yang lama, tapi hanya ada beberapa mata kuliah yang kita adjust ya, misalnya manajemen proses bisnis menjadi analitik dan visualisasi data bisnis nih ya, nomor 40. Di nomor 40, kemudian nomor 43 itu ada penyusunan laporan keuangan. Jadi memang di sana Anda benar-benar dalam tanda kutip kayak praktikum ya, bagaimana menyusun laporan keuangan baik secara manual maupun computerized ya. Kalau isi mata kuliah di wajib jurusan secara umum sama, hanya pasti ada adjustment di konten ya. Karena di jurusan akuntansi ini ceritanya temanya adalah kurikulum kampus Merdeka ini adalah ini ya, adaptive accountant ya. Kita beradaptasi, ada 3 pilar utama ini, characters, teknologi informasi, dan internasionalisasi. Jadi ini isinya mata kuliahnya ya harus memiliki pilar itu ya, yang berhubungan dengan characters, teknologi informasi, dan satunya lagi adalah internasionalisasi ya. Kalau di akuntansi keuangan sudah embedded ya, karena kurikulum sudah berbasis pada International Financial Reporting Standard. Kalau teknologi informasi di setiap mata kuliah yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengantisipasi era digital itu sudah juga diembedkan ya. Kalau karakter otomatis lah ya, ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran ya. Nah, kalau isi mata kuliahnya udah oke. Terus kenapa kok namanya adaptif nih? Nah, adaptifnya adalah yang membuat ini berbeda dengan kurikulum jurusan akuntansi sebelumnya adalah tentang satu, selain konsentrasi ya, untuk konsentrasi Anda lihat sendiri ya, masih sama dengan kurikulum 2019, hanya mata kuliah di akuntansi manajemen itu diadaptasi fokus ke digital ekonomi ya, akuntansi manajemen di era digital dan proyek kolaborasi akuntansi manajemen. Kemudian ada taxation ya, ini kemudian satu lagi akuntansi sosial dan lingkungan ya, social environmental accounting selain akuntansi keuangan ya. Itu kalau Anda lihat ada akuntansi keuangan dan pasar modal, itu bicara tentang market based ya, accounting ya, atau akuntansi berbasis pada pasar ya. Itu untuk mengantisipasi ya fenomena akuntansi berbasis pasar ya, bukan lagi historical cost yang sudah kita tinggalin belasan tahun ini. Nah, yang membuat lain lagi selain ini ada juga namanya mata kuliah pilihan. Ada mata kuliah pilihan itu 13 SKS totalnya ya. 13 SKS itu banyak banget. 13 SKS, mahasiswa boleh memilih mata kuliah apa saja, bebas. Secara SKS dari konsentrasi lain boleh, dari jurusan lain boleh, dari fakultas lain boleh, dari kampus lain juga boleh ya. Kalau di planet Mars itu ada juga kampus yang bisa nyediain kampus Merdeka Belajar juga diperkenankan ya. Itu jadi benar-benar bebas memilih mata kuliah yang diminati, baik yang relevan to accounting ataupun menurut Anda itu nggak relevan ya, tapi Anda merasa bisa mengembangkan diri di sana, bebas mata kuliahnya ya, apa saja. Itu 13 SKS, tapi kami merekomendasikan ada mata kuliah yang kami rekomendasikan ya. Kalau anak akuntansi ini juga sebenarnya nggak cuma berlaku untuk ini ya, berlaku untuk kurikulum baru angkatan 2021 ke atas. Kalau anak akuntansi kalau mau ngambil ujian sertifikasi SCCA ya, Diploma in Accounting and Business, maka akan dapat waiver ya, akan dapat SKS tanpa mengambil mata kuliah itu, hanya cukup mendaftarkan di KRS ya kan. Tapi kalau sudah punya bukti bahwa lulus SCCA, maka akan mendapatkan nilai A di mata kuliah ini ya, 3 SKS nanti ya. Atau kalau Anda pengen ngambil sertifikasi profesi akuntansi ya, sertifikasi profesi akuntansi yang terdaftar di BNSP ya, apapun sertifikasi yang bisa Anda ambil, kalau Anda lulus apapun itu ya, Anda akan bisa kita akui sebagai SKS ya, namanya mata kuliah nanti sertifikasi profesi ya. Itu jadi kita pakai model waiver ya, kita mengakui capaian Anda yang disediakan oleh
institusi lain. Ya, ini namanya mutual recognition, ya, pengakuan yang saling mengakui lah. Ya, kita saling mengakui dengan industri. Ya, kalau di Ubaya ada juga namanya CPA Test Center. Nah, CPA Test Center itu kalau anak S1 juga boleh ngambil ujian sertifikasi, yang namanya Associate CPA. Nanti kalau Anda lulus S1, Anda dapat double degree namanya Associate CPA. Ya, tapi bukan CPA. Kalau CPA beneran Anda bisa pakai jadi pemiliknya kantor akuntan publik. Ya, ini diatur di Undang-Undang Akuntan Publik, ya. Nah, tapi Anda juga bisa nih cicil ujiannya untuk level Associate CPA. Setelah Associate CPA, Anda punya pengalaman beberapa tahun, Anda bisa ikut ujian CPA. Ya, nah, kalau Anda sampai lulus ujian Associate CPA, kita kasih 6 SKS tuh, ya, waiver, ya. Anda cukup ikut ujian itu, kalau lolos, ya, Anda dapat nilai A, ya, dengan 6 SKS, coba, gede nggak, ya, itu. Ya, karena kenapa? Karena ini kami confident bahwa materi yang sudah Anda dapatkan di mata kuliah wajib jurusan itu sudah memenuhi kualifikasi sertifikasi profesi akuntansi baik nasional maupun internasional. Itu yang membuat kami menawarkan kepada mahasiswa-mahasiswa di jurusan akuntansi Ubaya, silakan mau ngambil mata kuliah pilihannya itu mau di mana, memasak juga boleh ya. Kalau ada mata kuliah memasak itu juga boleh gitu loh, ya kan? Mau mata kuliah digital marketing boleh. Ya, mau mata kuliah kalau ada pengen mata kuliah misalnya menjadi pembicara YouTuber misalnya juga ada, kalau ada di kampus lain ada, ini boleh, ya, kita akui SKS-nya. Tapi kita juga punya rekomendasi, silakan kalau mau yang kayak gini, ya, kita kasih waiver namanya. Ya, ini adalah wujud dari adaptive accountant, bahwa akuntansi juga harus beradaptasi dengan pengetahuan akuntansi itu sendiri dan pengetahuan yang mendukung akuntansi. Yang mendukung akuntansi Anda sendiri yang menentukan, Anda punya kemerdekaan untuk memilih, ya. Karena jangan sampai kami menjadi orang tua yang kolot bahwa kami harus memastikan bahwa Anda harus ngambil mata kuliah ini untuk mendukung profesi akuntansi. Enggak. Anda tentukan sendiri menurut Anda. Ya, tentukan sendiri bahwa mata kuliah yang mendukung profesi ini di luar mata kuliah fakultas dan universitas, Anda pilih sendiri. Ya, dimanapun itu, ya, selama dari kampus lain yang diakui oleh pemerintah, kita anggap sebagai pilihan yang legal. Atau nggak usah ngambil dari kampus lain, Anda ngambil ujian sertifikasi profesi, kami juga akui itu. Ya, ini buat Anda supaya semangat ya membangun karir Anda sejak dini ya sebagai calon profesional di bidang accounting. Walaupun ini tidak merepresentasikan semua sertifikasi profesi, tapi SCCA merepresentasikan profesi akuntansi di level internasional. Ya, untuk Associate CPA merepresentasikan profesi di level nasional. Ubaya bahkan punya yang namanya CPA Test Center. Anda juga bisa ikut ujian di Ubaya yang selama ini banyak yang pakai adalah dari orang luar. Ya, Anda bisa pakai, ya. Itu dan itu juga diatur oleh undang-undang. Ibaratnya dokter itu kalau tanda tangan resep itu kan diatur oleh undang-undang, nggak boleh orang tanda tangan resep, ya kan lah. Kalau Associate CPA Anda udah nyicil nih, Anda kalau mau tanda tangan itu udah diatur undang-undang nih, tanda tangan Anda laku secara hukum, ya. Nah, ini gambaran ya buat ini para mahasiswa akuntansi ya. Kita beradaptasi di sana. Sertifikasi profesi banyak banget ya. Anda cari nanti banyak banget yang terakreditasi oleh BNSP. Kami juga mengakuinya. Ya, apapun itu. Pak, itu terlalu gampang. Nggak apa-apa kalau menurut Anda gampang. Oh, itu terlalu sulit. Saya pengen yang sulit. Nggak apa-apa, silakan. Sulit atau gampang itu relatif ya, tergantung minat Anda ya kan dan motivasi Anda dalam merencanakan masa depan. Ya, banyak banget ya sertifikasi profesi ini. Silakan. Jadi kami benar-benar mengapresiasi semua keputusan Anda dalam merencanakan masa depan Anda dan kita memberikan guidance untuk ini. Dan sekali lagi nggak cuma guidance, kita juga mengakui ya mutual recognition ya. Untuk yang SCCA itu Anda dapat gelar namanya Diploma in Accounting and Business. Harusnya apa? Orang masyarakat internasional kalau dapat gelar itu harus ngambil 3 mata ujian. Anak Ubaya cukup ngambil 1 mata ujian. Ya, itu serunya. Kita juga dikasih recognition sama mereka. Jadi kita saling mengakui dong ya. Begitu kira-kira buat Anda semangat ya. Bahwa ini juga tidak hanya berlaku untuk anak yang 2021. Nanti kalau Anda mau nyoba ini nggak apa-apa. Ini adalah bagian dari pembelajaran di luar kelas yang memang diakui di dunia profesi. Ya, nggak cuma diakui di kalangan akademisi. Ya, dan kami pun juga akan mengakui itu. Ya, buat Anda semua ya. Ini adalah bagian dari fleksibilitas Anda. Dan jangan khawatir, kurikulum baru pun juga kami sudah dengan menggunakan mata kuliah ini, walaupun Anda cuma ngambil 21 SKS, probabilitas Anda itu lulus 3,5 tahun itu juga oke sebenarnya. Juga kami juga mengadaptasi itu. Ya, ini contoh aja, ini contoh konservatif ya.
Semester 1 dan 2 20 SKS, semester 3 dan seterusnya itu kalau cuma kayak gini aja udah ya 144 kecapek. Jadi kalau misalnya ada gosip bahwa oh bikin Anda lebih susah hidupnya, enggak ya. Fakta tidak menunjukkan itu ya, baik secara SKS maupun secara kemudahan mendapatkan SKS. Ya, bahkan tadi Pak Nom menyampaikan mata kuliah pilihan bisa diambil di tengah semester nih. Anda liburan sekalian aja Anda ngajar di SD, maaf nih SD di desa terpencil misalnya. Di tempat Anda di kampung halaman Anda, dapat SKS loh, lumayan kan liburan dapat SKS. Belum lagi kalau pas liburan ke desa itu ngajar di SD, ngajak pacarnya, waduh liburannya mesra, ya kan? Kelasnya mesra, SKS-nya juga mesra. Gitu kira-kira ya. Jadi Anda bisa mengintegrasikan semua kepentingan di sana. Ya, kira-kira begitu. Ya, simplify your life ya. Tapi juga bukan berarti mengurangi kualitas Anda dalam mencapai ya target atau pencapaian akademik Anda. Begitu kira-kira. Ya, singkatnya begitu singkatnya. Terima kasih. Oke, Pak Dedi. Terima kasih Pak. Penjelasannya sudah sangat jelas tadi ya. Arti kaitannya bahwa itu tadi adalah program kurikulum yang ditawarkan di akuntansi untuk mahasiswa Maharu nanti Gasal 2021. Apakah boleh Anda mengambil? Nah itu nanti kita akan bicarakan sistemnya dengan Arsim dan Admik supaya bisa ada relevansinya kalian bisa ngambil itu, gitu loh. Oke ya. Nah ini dari Clarissa Dominic, pertanyaannya banyak nih. Apakah hanya dapat memilih magang di perusahaan yang telah bekerja sama dengan Ubaya, ataukah semua mahasiswa dapat memilih perusahaan apapun untuk tempat magang? Nah ini, tentu saja kami berharap kerjasama dengan Ubaya dalam hal ini FBE. Oke, misalnya nih, ada perusahaan yang belum bekerja sama kita. Maka yang harus Anda lakukan adalah harus menghubungi dulu PAJ untuk kemudian bertatap muka atau berkorespondensi dengan Kajur menjelaskan bahwa akan magang. Pertanyaannya terusnya di perusahaan apa? Nah, di perusahaan apa kami juga tidak mau perusahaannya adalah perusahaan yang pertama mungkin tidak jelas, gitu ya. Atau perusahaan yang ya mungkin kalian sudah di sana gitu loh, sehingga magangnya ngapain aja itu juga kita harus tahu. Jadi butuh koordinasi. Kenapa? Karena nanti ketika kalian magang di suatu perusahaan, maka magang itu Kajur akan menunjuk dosen pembimbingnya siapa ini sekarang. Nah, dengan begitu kita bisa tahu memang di perusahaan yang sebenarnya kalian bisa magang, artinya bisa memberikan benefits atau manfaat ke perusahaan itu. Gitu ya. Bisa kami menolak perusahaan yang Anda pilih. Oke, Kajur maupun dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Kajur bisa menolak, oh ini perusahaannya nggak bisa nih. Kenapa? Mungkin entah kenapa alasannya ya. Kita bisa per case soalnya, itu kan per kasus ya alasannya. Tapi yang jelas belum tentu harus punya perjanjian kerjasama. Tapi ketika kemudian Anda magang di situ, maka kita akan membuat perjanjian kerjasama PKS namanya, perjanjian kerjasama FBE dengan universitas, dengan fakultas, dengan perusahaan yang bersangkutan, gitu ya. Ada mahasiswa yang magang ke Bank Jatim kemarin, kita izinkan, kemudian kita susunkan nanti kerjasamanya. Nah, itu seperti itu. Jadi nggak harus punya dulu kerjasamanya. Boleh pilih semua berapa, terus tentukan nanti diskusikan dengan korespondensikan dengan Kajur dan dengan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Kajur, itu bisa, itu akan ada prosesnya, akan ada proses. Makanya harus jauh-jauh hari sebenarnya. Misalnya nih, Anda mau magang di semester besok nih, liburan pas liburan Gasal, genap ke Gasal kan libur tuh panjang. Sekarang kan Anda tentuin, oh saya nanti mau magang di perusahaan ini. Anda korespondensikan dengan Kajur Anda, kemudian akan ada diskusi perusahaannya seperti apa. Kita punya masa untuk melakukan perjanjian kerjasama, kita punya masa untuk melihat perusahaannya itu layak atau tidak, berapa lama Anda magang, itu pertanyaannya Jenny juga itu, berapa lama magangnya, apa aja yang akan dilakukan di magang itu, gitu ya. Itu harus jelas, jangan sampai nanti Anda ternyata digunakan di sana atau magang di sana hanya diminta misalnya
mengirim surat-surat ke masing-masing meja. Jadi office boy itu ya enggak lah kita ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus jelas penugasannya. Dan penugasannya itu harus sesuai dengan bidang ilmu Anda sebenarnya atau sepadan dengan bidang ilmu Anda itu ya. Ya artinya tidak kemudian hanya ngangkat telepon aja Pak di sana. Oh ya enggak bisa seperti itu juga. Nah, itulah yang dibutuhkan namanya koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan di jurusan gitu loh sebenarnya. Jadi ada ininya, ada trade off-nya. Ini masih jalan prosesnya, artinya nanti seiring jalan dia akan punya mekanisme yang jelas. Dan mekanisme itu yang kita akan buat sistemnya supaya bisa kalian punya sistem yang jelas, itulah mekanismenya. Misalnya kami mengambil mata kuliah di prodi universitas lain. Sifatnya substitusi ini masih baca. Saya masih baca yang bawah itu, yang atasnya punyanya Clarissa itu masih ada tuh. Bersifat substitusi untuk syarat kelulusan di Ubaya atau hanya komplement dari sistem tambahan sehingga seluruh mata kuliah yang tersedia di ARU tetap harus diambil. Itu sifatnya adalah di wave nanti itu ceritanya. Jadi kalau kalian ambil mata kuliah, misalnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah di prodi di kampus lain, di prodi kita aja di hukum misalnya, di Fakultas Hukum mengambil mata kuliah berkaitan sama hukum, tapi ada kaitan sama ekonomi. Itu nanti jadi apa? Mungkin jadi mata kuliah pilihan. Nanti akan dilihat, oh ini akan jadi mata kuliah pilihan bagi Anda. Sehingga itu akan karena sudah dianggap mengambil mata kuliah pilihan. Jadi istilah mensubstitusi ya, bukan nambahin SKS Anda, bukan nambahin SKS maksudnya. Ya. Nah, durasi magang, nah itu penting. Durasi magang itu nanti berkaitan dengan ngapain aja Anda di magang. Yang saya tadi bilang harus korespondensi, harus menjelaskan ke kajur Anda, ngapain aja Anda di magang. Anda punya job desk, nggak mungkin misalnya Anda punya kenalan di suatu bank atau apa gitu ya, atau di suatu perusahaan itu, Anda apply di sana untuk magang, dia harus menjelaskan dong, Anda tuh ngapain di magang itu. Karena Anda harus bisa menjelaskan itu ke pimpinan jurusan, karena pimpinan jurusan nanti akan menunjuk dosen pembimbing. Nah, dengan tahu apa aja job desk Anda, apa saja ruang lingkup kerja Anda, maka kita bisa menentukan durasi lamanya, kan. Atau kadang-kadang perusahaan sudah menentukan, oh kamu magang di tempat saya harus 3 bulan, harus 6 bulan gitu loh misalnya. Mereka menentukan, tapi kami di kampus akan melihat itu berdasarkan apa? Berdasarkan ruang lingkup kerja Anda itu ngapain. Ruang lingkup kerjanya. Yang penting itu agar apa? Agar maksimal Anda punya sumbangsih ke perusahaan itu, agar maksimal Anda bisa mendapatkan tambahan ilmu dari praktek magang, itu logikanya. Ya, jadi kita melihatnya ke sana, ke pressernya itu. Oh, Pak Firman, monggo kalau mau nambahkan. Pak Firman, silakan Pak. Pak Firman. Enggak, Pak Anom. Enggak. Tadi ke aja. Oh, ke pencet. Oh ya, Nah, itu yang durasi magang ya, itu cerita durasinya. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang minta 6 bulan. Kemarin itu Tanobel kita udah berperjanjian. Mereka milih. Kadang-kadang untuk masuk ke suatu perusahaan magang itu mereka milih karena apa? Karena mereka mungkin milih berdasarkan suatu kriteria tertentu. Ya, mereka tentukan, oke, magangnya berapa bulan. Dalam kondisi, satu lagi yang mungkin penting kalian tahu, dalam kondisi new normal ini, syarat yang wajib kalian miliki untuk mendapatkan izin melakukan magang, ya, itu adalah surat izin tertulis dari orang tua. Karena kondisi COVID kan. Kalau offline lo magangnya, kalau online nggak butuh itu. Tapi kalau offline, seperti Tanobel itu offline dia harus datang kalian ke situ seperti orang kerja. Maka harus ada surat, harus itu. Jadi wajib surat izin orang tua tertulis dengan tanda tangan basah harus ada. Karena itu berarti kami di perguruan tinggi sudah mendapatkan restu dari orang tua Anda untuk menempatkan Anda di suatu perusahaan dalam offline ketika kondisi COVID. Itu kami harus dapat. Kalau itu nggak ada, mau magang di mana ya akan disetujui. Itu syarat atas meja namanya. Syarat atas meja itu dalam kondisi sekarang ya. Ya semoga aja tahun depan corona sudah
tidak ada di bumi kita gitu aja lah. Intinya di situ. Oke, bisa terus mungkin di bawahnya. Yang Camellia tantica. Oh, namanya kok agak-agak imut gitu ya. Camellia tantica. Jika memilih magang, apakah tempat magang itu sudah ditentukan? Oh, ini yang tadi ya. Ya, itu tadi jawabannya sudah. Tidak perlu membuat skripsi. Hai, nama skripsinya itu laporan kerja lapangan. Kan harus tetap membuat laporan. Sekarang kan sama posisinya. Jadi sekarang skripsi kita kan ada dua tuh, laporan kerja lapangan sama skripsi riset. Oke, tetap harus bikin laporan kerja lapangan yang setara SKS-nya dengan skripsi dan tetap diuji. Semua harus diuji itu nanti. Kalau kalian menyetarakannya dengan skripsi ya, kalau setara skripsi dia akan diuji, ada dosen pengujinya. Karena dosen penguji itu kan menanyakan tentang ngapain di sana, apa yang Anda lakukan, apa sumbangsih Anda di sana, kontribusi Anda seperti apa, dan seterusnya, gitu loh, ya. Jadi harus memahaminya itu. Charlie Angelina, untuk proyek-proyek ini bisa dimulai kapan ya Pak? Apakah mahasiswa semester 6 bisa ikut untuk semester 7 besok dan dapat dikonversi ke skripsi? Bisa dimulai kalau kalian bisa semester 6, semester 7 besok udah bisa mulai sekarang, saatnya kalian mencari apa peluang proyek yang mau dipakai. Kalau misalnya di daerah kalian, misalnya di desa, di kampung gitu ya, ada sekolah yang mau meminta Anda untuk ngajar, nah itu kesempatan nanti. Ketika libur Anda ngajar, gitu kan? Itu bisa yang tadi dibilang Pak Dedi juga. Sama, jadi harus jauh-jauh hari mulai melihat, jangan sekarang dadak gerudukan cari, itu nggak akan susah. Kenapa? Karena kalian butuh masa untuk mengkoordinasikannya dengan jurusan masalahnya. Itu loh. Jadi harus ada masanya itu. Nah, jadi mulai sekarang bisa dikonversi ke skripsi, bukan dikonversi namanya, dijadikan mata skripsi. Kenapa? Karena berarti Anda harus membuat laporan dan mempresentasikan sebagai ujian skripsi. Jadi bukan langsung di wave, kalau skripsi itu kan nggak bisa langsung di wave ya. Jadi skripsi Anda itu berwujud laporan kerja. Kalau dia laporan kerja lapangan, berarti itu magang. Laporan kerja lapangan yang bersifat proyek kemanusiaan juga bisa. Laporan kerja lapangan yang bersifat KKN juga bisa. Laporan kerja lapangan yang bersifat proyek kewirausahaan juga bisa. Itu loh maksudnya. Jadi ada ininya, ada yang harus dilakukan ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba dikonversi, nggak. Itu nanti diskusi dengan ada dosen pembimbing juga nanti kan. Diajukan mulai kapan? Kalau mau diajukan, mulai sekarang sudah harus sudah harus PDKT ke perusahaan, kalau misalnya magang ya, atau sudah PDKT ke suatu sekolah, kalau mengajar di sekolah, sudah PDKT ke suatu misalnya, paling gampang apa misalnya, konsultan bisnis. Nah, kenapa? Itu studi independen. Saya belum jelasin ya studi independen. Misalnya kalian nih, ada konsultan bisnis yang butuh asisten. Oh, kalian apply. Nah, itu namanya studi independen. Karena akan dari kerjaan nanti kan. Kok kerjaannya ini? Mulai sekarang sudah, dan itu selalu dilaporkan, diinformasikan ke jurusan, karena harus jurusan menentukan siapa dosen pembimbing kalian. Apa aja kerjanya di sana, menentukan berapa SKS. Belum tentu jadi total 6 SKS. Karena nanti ketika dilihat, oh ternyata jadi studi independen di suatu konsultan bisnis gitu ya, misalnya, oh, saya diminta Pak jadi asisten di suatu proyek. Ngapain kerjamu? Oh, ini Pak, ngumpuli data, nginput data. Oh, kalau cuma gitu ya nggak sampai 6 SKS. Ya, nggak sampai 6 SKS. Tadi dosen pembimbing tahu, oh ini cuma 2 SKS aja ini. Kalau seperti ini aja cuma nginputi data, masukkan data, terus menyerahkan ke tim expert mereka. Oh ya udah, ini hitungannya cuma 2 SKS. Oh enggak Pak, saya ikut survei juga. Oh, surveinya berapa lama? Dilihat lagi. Oh, 3 SKS. Gitu loh. Prosesnya kayak gitu. Ya, jadi nggak melulu langsung 6 SKS. Gitu enggak. Kecuali Anda ikut, misalnya, oh ikut analisisnya Pak, ikut ini, jadi dia. Nah, studi independen itu bagian dari proses. Belum tentu kaitannya nanti dengan studi independen itu luas banget sebenarnya. Cakupannya luas, apapun bisa jadi studi independen sebenarnya. Tapi
pada dasarnya kita harus menempatkan apa yang Anda lakukan itu dalam suatu aktivitas yang 8 itu aja pada dasarnya. Oke, mulai kapan? Mulai sekarang. Daniel Alexander Wibowo. Program dual degree untuk internasional termasuk program MBKM. Dual degree, nah ini menarik nih. Dual degree itu termasuk MBKM nggak? Studi di luar program studi. Ya, MBKM toh? Iya, jawabannya. Di luar program studi. Ngambil mata kuliah di luar program studi yang nanti akan mendapatkan konversi menjadi program studi. Nah, gitu loh. Jadi dihitung dalam MBKM. Nah, tadi saya baru rapat sama orang Rennes Business School Prancis, ada mahasiswa kita yang mau ke sana. Nah, itu terhitung MBKM, abroad malah di luar negeri. Semester abroad itu termasuk MBKM karena dia belajar, mahasiswa belajar di luar program studi. Nah, kata kuncinya tadi yang di slide nomor 1. Lihat slide nomor 1. Tadi saya share, silakan panitia share aja itu PPT-nya, tapi rubah dulu jadi PDF ya, biar lebih kecil filenya. Jadikan PDF aja. Nah, itu slide nomor 1 udah langsung tuh definisinya. Ya. Jadi terhitung itu. Kapan semester pendek? Nah, semester pendek ya di semester antara genap dan gasal. Oke, antara genap dan gasal itu semester pendek namanya, atau semester antara. Tapi itu hanya istilah kita untuk menentukan bahwa Anda, oh kalau gitu saya hanya boleh ngambil semester antara Pak. Oh enggak juga. Kalau misalnya sekarang, misalnya Anda sudah mulai nih cari-cari, ternyata di minggu ke-11 Anda sudah mulai mau magang, sudah koordinasi dengan kajur, sudah dicarikan dosen pembimbing, sudah menentukan SKS kira-kira sekian. Mulai Anda magang, nggak apa-apa, asal tidak mengganggu jadwal kuliah loh ya. Itu jawaban pertanyaannya. Asal tidak mengganggu jadwal kuliah. Oke, terus bawah lagi apa? Bawah lagi itu, halo. Agatha Astrella. Selamat malam. Apakah untuk jurusan manajemen? Halo, ya. Apakah untuk jurusan manajemen terdapat alur mata kuliah baru? Terima kasih Pak. Wah ini yang tahu Pak Dedi Marsiano. Alur mata kuliah baru itu tetap ya untuk mahasiswa yang murni itu untuk gasal 2021. Ini masih rencana. Rencananya nanti ketika kurikulum MBKM kita itu jalan di gasal 2021, itu akan jalan paralel. Paralel itu artinya hanya mahasiswa yang ada di Maharu 2021 itu yang mendapatkan pure mata kuliah baru. Semua. Kalian yang mahasiswa lama itu bisa ngambil ke situ tapi sebagai pilihan. Itu aja. Bedanya di situ. Jadi Anda nggak langsung ikut alur yang baru gitu enggak. Jadi bukan mengkonversi. Kenapa kami lakukan itu? Ini masih usulan kita karena kita juga harus koordinasi dengan UNIF kan. Usulannya begitu karena nanti takutnya harus melakukan proses konversi yang cukup rumit sebenarnya. Ya, karena kalau Anda lihat itu mata kuliah kita itu ada mata kuliah yang hilang. Kalau di alur baru ada mata kuliah yang hilang. Ada mata kuliah yang digabung. Dulunya 6 SKS jadi misalnya apa contohnya? MK. PMK dan MK digabung 4 SKS. Satu mata kuliah aja tapi 4 SKS. Itu contohnya di manajemen itu. Pak Dedi Marsiano mau menjelaskan Pak? Takutnya di jalan Pak Dedi soalnya. Tapi saya ceritakan itu ya, Agatha ya, ceritanya bahwa kalian nggak langsung pakai alur yang baru. Karena kalian mahasiswa lama itu nggak langsung alur yang baru. Tapi MBKM berupa 8 aktivitas itu Anda bisa lakukan. MBKM dengan kuliah di prodi lain atau di prodi lain di luar FBE atau di luar Ubaya itu Anda bisa lakukan. Tapi tidak murni mengikuti alur mata kuliah baru, kurikulum baru yang baru akan berlaku di Gasal 2021 itu maksudnya. Ya, mungkin Pak Dedinya lagi nyetir soalnya, jadi saya yang Pak Dudi mungkin mau jelasin Pak, nambahin Pak. Kalau yang alurnya manajemen saya lebih baik Pak DM aja Pak, nanti salah kalau saya. Iya, enggak yang lain Pak, mungkin yang lain yang mau
Kalau ada yang saya lupa atau kurang, saya lupa. Ya, intinya sebenarnya kalau kayak Nuni atau ngambil program yang lain itu ada formulirnya. Jadi Anda bisa cek formulirnya itu kalau untuk UNER, dan UNER itu ada websitenya sendiri. Kemudian kalau untuk yang lintas prodi di dalam Ubaya itu juga ada formulirnya di websitenya FPI. Kalau Nuni itu ada di tadi yang website yang Pak Anom sempat bagikan tadi ya, nuni.mobi. Intinya di formulir itu harus ada persetujuan dari ketua jurusan sebelum formulir itu diajukan. Itu perlunya rekan-rekan mahasiswa untuk berkoordinasi dengan jurusan. Artinya pihak kampus yang lain atau pihak fakultas yang lain itu juga pada saat menerima formulir itu dia akan melihat rekomendasi yang diberikan oleh jurusannya masing-masing. Itu aja sih Pak Anum yang saya ingin tambahkan. Oke Pak. Nah itu ada pertanyaan dari Ignacia Intan. Ignacia itu berarti membakar. Ignite the night. Enggak, bercanda. Itu jadi rhyme gitu ya. Permisi, saya mau tanya. Oke, permisi, sama-sama. Apa ada konsekuensi jika mahasiswa tidak mengikuti program PMBM? Konsekuensinya maksudnya apa? Ijazahnya nggak keluar gitu? Enggak. Artinya gini, coba Anda hitung sekarang. Coba ya, siapa? Intan, coba dihitung. Berapa mata kuliah yang kamu ambil yang kode mata kuliahnya bukan jurusanmu? Nah, itu. Kan tadi definisinya mata kuliah di luar program studi. Ya kan? Mata kuliah di luar program studi, toh. Kemarin saya sempat ngobrol sama Patricia ya. Saya tanya, kamu udah ngambil mata kuliah apa yang kode mata kuliahnya bukan jurusanmu? Nah, dia tentukan ini. Itu aja udah hampir berapa ya? Saya lupa. Patricia berapa? 16 ada ya? SKS itu. Padahal dibutuhkan 20. Jadi gampang sebenarnya. Artinya itu bisa Anda ngambil mata kuliah pilihan di IE. Misalnya kalau Anda jurusannya di akuntansi. Kalau Anda jurusan di manajemen, ngambil. Pokoknya jangan ngambil di manajemen. Misalnya kalau Anda manajemen. Ambil di tempat lain di IE, di akuntansi. Itu sudah bisa terhitung mata kuliah MBKM karena di luar program studi gitu loh, ya. Karena konsekuensi hukumnya itu karena itu sifatnya adalah peraturan kementerian, pasti akan ada. Saya tidak bisa mengatakan apa sih konsekuensinya, Pak. Wah, itu Mas Menteri dan jajarannya yang paham, karena sampai sekarang pun kita nggak paham. Tapi kita tahu bahwa kalau kementerian itu, kalau dia ngambil keputusan itu, belakang-belakangnya ada konsekuensinya pasti. Ya. Jadi mungkin yang dulu sempat kita bicarakan tentang ini apa studi normal kalian itu 7 tahun plus cuti itu dihitung sebagai studi. Jadi hati-hati kalau berhenti sementara gitu ya, itu dihitung masa studi. Ya, itu dihitung itu. Jadi harus tahu. Nah, kalau itu dihitung berarti sudah terhitung melewati dari masa studi normal ya bisa DO gara-gara hanya berhenti sementara gitu loh misalnya. Jadi, saya harus memahami itu karena bagaimanapun kita harus tahu bahwa sekarang pemerintah itu menerapkan misalnya apa penomoran ijazah nasional dan seterusnya di PD Dikti kalian diukur gitu ya. Nah itu Pak Dedi, ya, Pak Dedi ada pertanyaan lagi Pak Dedi dari Matthew tentang ACCA Pak Dedi, monggo. Pak DS ACCA, Aca. Pak DS Aca. Makasih. Ya, nanti Matthew ya, nanti setelah UTS akan ada pengumuman semester ini untuk menawarkan mahasiswa semester 6 ke atas ya. Untuk mengambil ujian sertifikasi SCCA. Ya, tadi saya sampaikan yang level paling dasar itu adalah diploma in accounting and business. Jadi nanti kalau Anda wisuda
Anda bisa mendapatkan double degree istilahnya ya. Sarjana akuntansi dan diploma in accounting and business ya di level basicnya ICCA. Itu harusnya 3 mata ujian seharusnya. Oke. Tapi karena jurusan akuntansi Ubaya sekarang ini bekerja sama, maka cukup mengambil 1 mata ujian saja yang namanya financial accounting. Ya. Di tahun-tahun berikutnya harapannya akan ada juga kerjasama sertifikasi yang namanya diploma in advanced diploma in accounting and business. Ada lagi nanti level itu level atasnya tapi sedang dalam proses sertifikasi. Ya. Tapi itu nanti ya. Tapi untuk Anda khusus untuk semester ini yang udah semester 6 ke atas, at least Anda sudah bisa menerima benefit itu. Ujian sertifikasi ICCA, diploma in accounting and business, ya hanya cukup mengambil 1 dari 3 mata ujian yang seharusnya. Pengumumannya nanti kita akan adakan kuliah umum dengan mengundang ICCA juga supaya Anda juga dapat informasi langsung dari sumbernya, bukan dari kita. Ya. Nanti memang akan ada biaya sertifikasinya itu misalnya ada pun juga Anda bisa langsung secara administrasi dari ICCA akan menginformasikan. Ya, gitu. Jadi ini penting bagi Anda kalau mau Anda kerja di Singapura itu salah satunya syaratnya adalah kalau mau jadi akuntan Anda harus ICCA di sana. Ya, kemarin ada salah satu dosen akuntansi yang putrinya juga kebetulan kebetulan putrinya juga alumni jurusan akuntansi Ubaya, itu mau ngambil S2 di Singapura, syaratnya harus ikut ICCA dulu. Ya ini sekedar informasi aja bahwa ICCA itu adalah salah satu organisasi profesi yang saya lihat dari jurusan akuntansi lihat itu diterima di semua negara. Ya kalau Anda lihat kampus-kampus di Asia itu, kalau Anda lihat mereka itu dalam tanda kutip nih ya, menjual kampusnya itu dengan sangat bangga itu kita sudah ini loh bisa kerjasama dengan ICCA ya. Anda nggak usah ikut ke sana ya, di Ubaya juga udah ada ya. Jadi itu supaya Anda tahu ya kalau Anda browsing ya tentang ICCA. Itu kira-kira nanti akan ada informasinya, akan ada kuliah umum dengan pembicara dari ICCA ya. Mungkin di mata kuliah teori akuntansi nanti akan ada itu. Nah, akan ada kuliah umum dengan pembicara ICCA, nanti yang di luar teori akuntansi boleh ikut ya mata kuliah itu. Tapi saya yakin ini semester 6 ke atas akan dapat informasinya. Ya, kenapa kok semester 6 ya? Pengalaman kita kebetulan ya semester 6 kita anggap cukup lah untuk ujian sertifikasi dan sekali aja nggak usah ngulang bisa lulus. Ya, kira-kira gitu. Track record dulu beberapa peserta yang ikut yang bukan level maaf nih ya, level IPK yang nggak tinggi-tinggi banget aja lulus semua kok. Ya, nggak tinggi-tinggi banget ya, nggak tinggi-tinggi banget ya. Di tengah-tengah rata-rata kita itu kita lihat udah lulus. Jadi harusnya oke. Ya, itu aja saya kira. Makasih Pak Nom. Ya Pak, terima kasih Pak. Nah ini pertanyaan berikut. Jadi memang kalau dalam ranah akuntansi sama seperti saya di keuangan itu selalu ada sertifikasi, ya kan? Sertifikasi karena itu penting untuk kalian kalau berkarir di akuntansi dan di keuangan. Nah ini pertanyaan Stefanus, berarti mahasiswa MJB bisa mengambil mata kuliah jurusan manajemen keuangan dan manajemen pemasaran sebagai mata kuliah pilihan? Bisa, tapi itu tidak MBKM. Kenapa? Karena masih di program studi yang sama, yaitu manajemen, gitu loh. Masih di program studi yang sama, manajemen. Jadi nggak terhitung MBKM, tapi bisa ngambil asal prasyaratnya terpenuhi ya. Maksudnya asal prasyarat mata kuliahnya itu terpenuhi, gitu loh. Ya, jangan misalnya ngambil kasus bisnis dan keuangan gitu, prasyaratnya itu panjang di belakang. Nah itu nggak bisa karena mungkin belum ngambil manajemen keuangan internasional misalnya gitu loh. Tapi nggak terhitung MBKM loh ya, karena masih dalam satu jurusan yang sama. Oke, sudah ada lagi? Ini udah habis itu pertanyaannya. Dari Padlet sudah habis pertanyaannya, Heri. Ya. Oke, baik Pak. Di sini ada titipan pertanyaan juga Pak. Wah, ada titipan. Wah, iya Bapak. Tadi terkait. Oh iya, baik Bapak. Di sini terkait alur perkuliahannya untuk jurusan ilmu ekonomi Bapak. Dari ilmu ekonomi Pak Firman, monggo Pak Firman. Kalau ada yang mau disampaikan silakan. Masih mute Pak, masih mute. Oke. Pak Firman masih mute. Udah. Untuk ilmu ekonomi, ini kan kurikulum kita bersama-sama ya, sefakultas. Jadi untuk MBKM memang
akan untuk angkatan 2021 ya. Kalau angkatan lama tetap ikut kurikulum lama, dan apakah nanti bisa mengambil mata kuliah yang di kurikulum MBKM itu yang disampaikan Pak Dekan tadi, nanti akan akan disampaikan, akan diumumkan begitu. Namun untuk MBKM dari draft kurikulum yang sudah dibuat itu relatif tidak berubah alurnya. Jadi tidak berubah. Ada tambahan satu mata kuliah di mata kuliah wajib jurusan. Kemudian akan ada 12 slot SKS, 12 SKS slot untuk mata kuliah pilihan. Jadi Anda boleh mengambil apa saja, di prodi lain boleh, di konsentrasi lain boleh, di fakultas lain atau di luar Ubaya juga boleh. Itu nanti ada yang di kurikulum yang MBKM. Jadi lantas bedanya apa? Bedanya lebih ke arah dari mata kuliah karena untuk mengantisipasi perkembangan ya. Perkembangan dunia digital yang begitu pesat. Jadi nanti lebih ke muatan-muatannya akan diarahkan ke sana begitu. Ya, jadi seperti itu. Saya alurnya relatif sama. Apalagi kalau Anda semester berapa ini? Semester berapa mungkin sekarang? 4 atau semester 6 seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti kami di fakultas bisa menyepakati bahwa mahasiswa yang angkatan sebelum 2021 bisa juga misalnya ngambil mata kuliah yang di MBKM. Seperti itu sebagai pilihan mungkin, atau bisa juga dikonversi kalau misalnya memang memungkinkan gitu ya. Nah, itu saya kira jawaban dari saya. Terima kasih Pak Anom. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi memang kalau alur yang baru itu memang untuk mahasiswa yang gasal 2021 sebenarnya. Tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa lama bisa mengambil, namun mungkin mengambilnya mata kuliah yang sudah ada di level yang lebih tinggi gitu ya. Nantinya di ujung-ujungnya. Itu bedanya itu di situ. Jadi kenapa kita menyusunkan mata kurikulumnya itu ganti atau berubah sebenarnya? Pertama karena tuntutan dari stakeholders, katakanlah keinginan kebutuhan stakeholders, seperti misalnya kalau di Pak Firman sampaikan tadi kan di ilmu ekonomi digital, wah itu sangat-sangat banyak semua digitalisasi, semua menggunakan pola itu. Jadi dibutuhkan suatu mata kuliah baru. Nah, mata kuliah baru berarti ada proses yang baru. Karena apa? Nggak mungkin ujuk-ujuk keluar mata kuliah baru itu kalau Anda nggak dibekali ilmu dasarnya tentang mata kuliah baru itu kan gitu ya. Jadi ada prosesnya. Jadi nggak serta-merta bisa langsung. Nah, Anda bisa aja nanti ngambil mata kuliah itu di mata kuliah pilihan. Kalau misalnya sistemnya bisa menyebabkan itu, artinya sistem dengan APSIM itu bisa membuat Anda masuk ke situ gitu loh. Kalau tidak, maka Anda akan paralel jalan. Jadi ada nanti, kalau saya hitung nih ya, di manajemen akan ada satu kurikulum lama mahasiswanya ngambil, yaitu kalian semua, plus satu kurikulum baru, pure baru kurikulumnya. Yang di sana embedded memang ada MBKM-nya. Nah, gitu loh. Di IE juga sama 2, di akuntansi juga 2 gitu. Itu paralel jalannya barengan. Sampai kalian misalnya sudah lulus semua, ini akan hilang dengan sendiri ya kurikulumnya gitu loh. Nah, kenapa? Karena kan enggak membingungkan nanti kalau misalnya kita gabung, masalahnya adalah pertama konversinya yang susah. Ya, kasihan Bapak-bapak kajur ini harus mengkonversi mata kuliah gitu ya. Ya kan? Misalnya, saya ikut PMK Pak lulus, ikut MK nggak lulus Pak. Kemudian MK hilang. Jadi mata kuliah namanya manajemen keuangan dan investasi. 4 SKS. Nah, ngambil 4 SKS tiba-tiba kan? Paham maksudnya? Kalau kita gabung itu, maka kalian semua akan ikut mata kuliah yang baru. Konversinya akan ikuti itu, tapi akan ada yang lebih nanti SKS-nya. Atau mungkin kurang SKS-nya sehingga harus nambah mata kuliah lain. Dan seterusnya. Karena ada yang 3 SKS jadi 2 SKS. Ya, jadi memang perubahannya cukup mendasar. Ya. Nah, itu yang menyebabkan kita mungkin kalau
kita bicara alur yang baru, itu akan memang cocoknya nanti untuk Maharu yang baru. Gitu. Oke, ada lagi di Padlock, ada lagi nggak, Eri? Baik Bapak, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua. Sudah terjawab semua. Ya baik Bapak, dengan hormat juga Bapak mungkin boleh memberikan pesan untuk kita sebagai mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dalam mengikuti program MBKM ini, Pak. Ya, baik. Pesan-pesannya ya. Oh, ini pesan kayak orang tua banget saya jadi pesan-pesan. Belajarlah yang rajin itu terlalu mainstream itu pesannya. Ya kan? Semua dosen pasti bilang begitu, harus belajar yang rajin. Jadilah manusia yang berguna bagi nusa bangsa, lah terlalu tinggi. Tetap semangat, lakukan MBKM. Kenapa? Karena itu penting untuk kalian mempertemukan sisi teori dan konsepnya dengan prakteknya. Kalian akan memiliki pengalaman lebih luas. Fresh grade itu selalu pertama kekurangan pengalaman. Yang membuat kalian bisa bersaing, memiliki karir yang bagus, kompetensi yang mumpuni adalah teori dan konsep di kelas dijabarkan dalam praktek. Kesempatan sekarang, prakteknya diformalisasi oleh pemerintah, prakteknya diformalisasi oleh perguruan tinggi, oleh fakultas, oleh jurusan. Kesempatan kalian untuk melakukan itu. Diambil kesempatannya. Mumpung ada kesempatan itu. Dan itu membuat kalian akan memiliki kompetensi yang jauh lebih tinggi, lebih bagus untuk siap bersaing di dunia kerja. Itu kira-kira. Ya itu pesan-pesan saya. Kalau pesan minum, saya minum sendiri. Ya. Pesan es teh itu. Itu ya Heri ya. Oke, baik Bapak Ketua Anom dan Bapak dosen lainnya. Karena ini sesi tanya jawabnya sudah habis juga dan semua pertanyaan juga sudah terjawab. Dan sebentar lagi Bapak Ketua Anom dan Bapak dosen lainnya kita akan ada foto bersama. Tetapi sebelum kita masuk ke foto bersama, di sini izinkan saya untuk melanjutkan acara terlebih dahulu karena kita dari acara Sapa MBKM akan membagikan hadiah lagi. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Putu Anom, kepada Pak Firman, kepada Bapak Dedi Sulistiawan, Pak Dudi Anandia, dan Bapak Dedi Marciano. Sekali lagi teman-teman juga dapat mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah hadir dan memberikan materi dan membuka sesi tanya jawab pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan acara Asapa MBKM pada malam hari ini. Oke, teman-teman, di sini kita ada mau bagi-bagi hadiah lagi terkait di acara Sapa MBKM ini. Di sini ada 2 voucher OVO lagi, ada 2 voucher, ada voucher berwarna oranye dan ada voucher yang berwarna merah. Oke, untuk peraturannya teman-teman masih sama kayak peraturan giveaway yang sesi pertama. Oke. Di sini, oke. Baik, di sini terima kasih kepada Bapak. Nanti harap untuk dengan hormat menunggu untuk foto bersama karena kita mau lanjutkan dulu nih ke sesi giveaway-nya. Oke, baik teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke sesi giveaway nih. Karena di sini batasnya sudah diberikan, jadi dalam hitungan ketiga teman-teman langsung kirim aja. 1, 2, 3. Oke, wah luar biasa sekali. Ini semangat sekali teman-teman dan antusias sekali karena kita udah di akhir acara juga. Tapi teman-teman semangat buat ngikutin acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Oke, kita lihat dulu nih siapa orang tercepat pertama. Oke, kita lihat. Wah, luar biasa sekali. Ini banyak sekali yang mau mendapatkan hadiah dari acara Sapa MBKM. Oke, di sini ada orang tercepat pertama yaitu Clarissa dengan NRP 130319005. Halo Clarissa. Halo Eri. Halo Clarissa, boleh kenalan dulu nih namanya siapa, dari jurusan mana dan angkatan berapa nih? Ya, halo semuanya. Nama saya Clarissa Dominic. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2019. Oke, Clarissa, kita sebelum masuk ke bagi-bagi hadiah nih ya kan, saya mau tanya dulu nih, kira-kira dari sesi materi tadi sama tanya jawab, kira-kira sudah paham atau belum nih terkait acara MBKM, program MBKM? Secara garis besarnya udah paham kok. Oke, baik. Untuk alur perkuliahannya juga sudah paham? Iya, sudah paham. Oke, baik. Di sini langsung aja Clarissa kita mulai. Di sini ada 2 voucher OVO,
ada voucher yang berwarna orange sama ada voucher yang berwarna merah nih. Kira-kira dari Clarissa mau pilih yang mana? Yang orange. Oke, yang warna orange. Boleh langsung dibuka. Oke, Clarissa, di sini vouchernya senilai 50.000 jika Clarissa berhasil menjawab atas pertanyaan dari voucher senilai 50.000. Di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah bentuk kegiatan pembelajaran dalam MBKM? Durasi untuk waktu menjawab hanya 30 detik saja. Di sini saya akan berikan pilihannya. A, 7 bentuk program kegiatan. B, 8 bentuk kegiatan. C, 9 bentuk kegiatan. D, 10 bentuk kegiatan. Waktu dimulai dari sekarang. 8. Oke, 8 bentuk kegiatan. Apakah sudah yakin dengan jawabannya? Sudah. Oke, masih ada waktu 20 detik. Bagaimana? Oke. Bagaimana, Clarissa? Tetap 8 bentuk kegiatan? Iya, 8. Oke, baik, langsung aja kita buka jawabannya. Ya, selamat kepada Clarissa telah memenangkan voucher senilai 50.000. Di sini ada, benar sekali jawabannya adalah 8 program kegiatan atau 8 bentuk kegiatan. Sekali lagi, kepada Clarissa selamat telah memenangkan voucher senilai 50.000. Nanti akan dihubungi oleh panitia acara Sapa MBKM. Oke, Clarissa, di sini saya mau kasih sesuatu nih ke Clarissa. Boleh apa enggak nih? Oke. Aduh, kasih apa nih? Oke, penasaran nggak nih kalau kira-kira aku mau kasih apa nih? Tebak dulu dong. Kasih apa ya? Oke deh, langsung aja. Di sini aku mau kasih pantun nih buat Clarissa, karena Clarissa sudah memenangkan voucher giveaway di sesi kedua ini. Kira-kira mau dengar apa enggak? Mau banget tuh, gimana tuh, Her? Oke deh, jadi dengerin ya, hati-hati ya, meleleh. Oke, langsung aja nih. Beribu-ribu burung gelatik, mantap. Hanya satu yang aku pelihara, cakep. Beribu-ribu wanita cantik, hanya kamu yang aku cinta. Sarangi yo Clarissa. Oke. Oke, jadi saya tahu nih, walaupun teman-teman mahasiswa di sini pada off cam, nggak apa-apa karena memang ada kondisi juga ya kan, terkait kendala takutnya Zoom kita nanti nge-lag lagi gitu ya kan. Tapi saya percaya di sini mahasiswa fansnya dari Clarissa pasti semakin panas ya gitu ya kan, semakin semangat nih. Oke. Jadi selamat sekali lagi buat Clarissa telah memenangkan voucher senilai 50.000. Oke, teman-teman bisa kasih tepuk tangan dulu nih reaction kepada Clarissa. Boleh ambil gunting ya. Tapi Oke, baik. Karena di sini masih ada tersisa 1 voucher dari acara Sapa MBKM, yaitu voucher warna merah. Jadi kita mau cari dulu nih siapa orang tercepat pertama. Oke, di sini sudah dikirimkan batasnya. Ditahan dulu teman-teman, saya tahu teman-teman mahasiswa FB itu sangat antusias dan penuh semangat mengikuti acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Baik, langsung aja saya hitung, nggak usah lama-lama. 1, 2, 3. Oke, tampaknya sudah banyak sekali yang mau mendapatkan hadiah. Oke, di sini kita lihat dulu nih siapa orang tercepat pertamanya ya kan. Oke, kita lihat dulu nih, banyak sekali yang mau hadiahnya dari acara Sapa MBKM. Kita lihat dulu nih, siapa yang... Oke, karena banyak sekali, kita lihat dulu nih, siapa orang tercepat pertamanya. Di sini ada Selfie Yehova dengan NRP 130319154. Halo, Selfie. Halo. Halo Selfie, boleh kenalan dulu nih, namanya siapa, dari jurusan mana, angkatan berapa nih? Perkenalkan, nama saya Silvio Fatamono dari jurusan akuntansi, angkatan 19. Oke, baik Selfie. Di sini tersisa 1 voucher aja yang warna merah. Kira-kira Selfie masih mau? Mau banget. Oke, mau banget ya. Seberapa yakin nih untuk ngedapatin hadiah dari vouchernya acara Sapa MBKM? 100%. Oke, 100%. Maka dari itu langsung aja kita buka nih. Oke, di sini Selfie. Nilai vouchernya adalah senilai 75.000 jika Selfie berhasil memecahkan pertanyaan voucher senilai 75.000 ini. Dan pertanyaannya adalah, apa yang diharapkan Pak Nadiem
setelah mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka. Di sini waktunya hanya 60 detik saja. Di sini saya mau kasih clue. Clue-nya itu ada di Instagram DPM, di highlight-nya di Sapa MBKM, di bagian pick a number-nya. Oke, di sini saya langsung mulai aja. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, tampaknya Selfie sudah mulai mencari dan memecahkan clue dari pertanyaan voucher 75.000 ini. Oke. Oke, tampaknya Selfie masih mencari, lagi menjelajahi dari Instagramnya DPM ya kan? Karena clue-nya ada di sana. Oke, karena masih ada waktu. Masih tersisa waktu 20 detik lagi. Oke, sisa 10 detik lagi. Bagaimana Selfie telah menemukan? Oke, sisa 1 detik lagi. Oke, mohon maaf untuk Selfie telah habis waktu dalam menjawabnya. Mohon maaf sekali lagi Selfie belum bisa memenangkan voucher sebesar 75.000 ini. Sekali lagi mohon maaf, sesuai dengan peraturan kita akan lempar ke orang tercepat kedua. Oke, di sini saya lihat dulu orang tercepat keduanya ada Angelin Gunawan dengan NRP 130319109. Halo Angelin. Halo Heri. Halo Angelin, boleh kenalan dulu nih, namanya siapa, dari jurusan mana, dan angkatan berapa nih? Nama saya Angelin Gunawan Prayogo, dari jurusan akuntansi angkatan 2019. Oke, Angelin, boleh on cam dulu nih. Oke, halo Angelin. Nah, di sini pertanyaannya masih sama dengan nilai voucher 75.000. Dan pertanyaannya adalah apa yang diharapkan Pak Nadiem setelah mahasiswa mengikuti program Kampus Merdeka? Clue-nya tadi ada di Instagram DPM. Waktunya hanya 60 detik saja. Oke, langsung saya mulai aja ya. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, tampaknya Angelin sudah mulai mencari. Apakah tadi Angelin mencari juga, memecahkan clue-nya? Bapak Nadiem Makarim mengharapkan mahasiswa dapat memiliki rasa gotong royong untuk membantu belajar dan berdampak sosial langsung bagi sekitar kita. Oke, baik Angelin. Masih ada waktu 30 detik. Apakah sudah yakin dengan jawabannya? Yakin. Oke, kalau sudah yakin kita langsung aja buka jawabannya. Oke, jeng jeng jeng. Oke, benar. Selamat kepada Angelin telah memenangkan voucher senilai 75.000. Jadi benar jawabannya. Yang diharapkan oleh Pak Nadiem adalah memiliki rasa gotong royong untuk membantu belajar dan berdampak sosial langsung bagi sekitar kita nih. Oke, sekali lagi selamat kepada Angelin telah memenangkan voucher senilai 75.000. Nah, karena Angelin di sini telah menang, saya mau kasih hadiah lagi nih buat Angelin. Kira-kira mau apa enggak? Apa Her? Mau apa enggak nih? Mau. Oke, mau ya. Tadi kan namanya Angelin gitu ya kan? Nah, setelah aku dengar namamu dan mendengarkan suaramu gitu ya, yang saking merdunya gitu ya kan. Nah, namaku tuh langsung berubah bukan Heri, tapi menjadi Diki. Kira-kira kamu tahu nggak sih kepanjangan dari Diki itu apa? Apa tuh Her? Penasaran apa enggak nih? Ayo. Apa? Oke, Diki itu adalah dikirim Tuhan untuk membahagiakan kamu. Sekarang ya Angelin. Sekali lagi selamat kepada Angelin telah memenangkan voucher senilai 75.000. Nanti akan dihubungi oleh panitia acara Sapa MBKM. Baik, sekali lagi teman-teman bisa kita kasih reaction atau tepuk tangan buat para pemenang kita di acara Sapa MBKM pada malam hari ini. Oke. Oke, sekali lagi selamat kepada para pemenang kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman karena sangat antusias sekali nih mengikuti acara Sapa. Baik, karena kita sudah di akhir acara Sapa MBKM, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen telah hadir di acara Sapa MBKM yang luar biasa hari ini, telah mengisi sesi materi serta membuka sesi tanya dan mengikuti acara Sapa MBKM sampai selesai.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan teman-teman boleh mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang luar biasa ini. Jadi teman-teman boleh mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah hadir di acara pada malam hari ini. Oke, baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas teman-teman mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika telah mengikuti acara Sapa MBKM pada malam hari ini dengan luar biasa dan antusias dan semangat dalam mengikuti acara Sapa MBKM. Baik teman-teman, saya mewakili seluruh panitia acara Sapa MBKM, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak diberkenan di hati teman-teman. Sebelum ini teman-teman, saya mau punya pantun buat closing di acara Sapa MBKM. Jadi izinkan saya untuk memberikan pantun sebelum kita mengakhiri acara Sapa MBKM. Jadi langsung aja saya berikan hadiah buat teman-teman mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Oke, pantunnya adalah, mau weekend masih nyala Zoom-nya. Cakep. Sinyalnya macet, sabar selalu. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan, sukses selalu teman-teman. Saya Heri, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman, salam Sapa MBKM. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah hadir. Ya, sehat selalu, sehat selalu. Baik Bapak, terima kasih. Sehat selalu ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa, bye. Sehat-sehat semua, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. That is real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I need you, baby. And if it's quiet night, I need you, baby. To one lonely night, I love you, baby. Trust is